Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, Bapak ditunjuk untuk menyampaikan materi tentang P4GN atau panjangan dari Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. Namun sebelumnya Bapak akan memperkenalkan diri dulu bahwa nama Bapak Fahmi Muhammad Nur di SMP Negeri 1 Sukasari ini mengajar bidang penjaskes atau pendidikan jasmani. Tanpa perlu berlama-lama melalui video ini yang singkat dan sederhana, Bapak harapkan bisa tersampaikan materi inti dari program P4GN ini. Kita ketahui P4GN ini merupakan upaya sistematis berdasarkan data penyalahgunaan narkoba yang tepat dan akurat, perencanaan yang efektif dan efisien dalam rangka mencegah, melindungi, dan menyelamatkan warga negara dari ancaman bahaya penyalahgunaan narkoba. Untuk itu diperlukan kepedulian dari seluruh masyarakat, baik itu lingkungan umum ataupun di lingkungan pendidikan. Nah, apalagi untuk kita semua sebagai siswa-siswi yang notabene merupakan generasi penerus bangsa yang harus tetap terlindungi dari bahaya apapun termasuk bahaya narkoba, karena masa depan bangsa ini ada di tangan kalian yang akan meneruskan perjuangan bangsa ini. Nah, kita langsung saja pada materi pembahasan tentang apa itu narkoba. Mungkin secara umum kalian sudah sangat familiar atau sudah sangat biasa mendengar apa itu narkoba, kemudian bagaimana bahayanya. Nah, di dalam hal ini Bapak ingin semakin menekankan kepada kalian bahwa narkoba itu memang sangat-sangat berbahaya, dan apa yang menjadi faktor bahayanya itu diantaranya sangat merugikan bagi tubuh kita sendiri. Kalaupun kita merasa tidak atau sama sekali tidak pernah menyentuh apa itu narkoba, tapi tetap kita harus selalu waspada, karena generasi muda lah yang menjadi sasaran bagi para pengedar, bagi para gembong-gembong narkoba di dalam penyebarannya. Nah, pengertian narkotika dan obat-obatan terlarang atau kita sebut sebagai narkoba itu merupakan zat adiktif atau yang kita kenal sebagai zat ketergantungan, yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan, psikologi seseorang, pikiran, perasaan, dan perilaku, serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi. Nah, bahkan tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang apa itu narkoba. Narkoba itu atau narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan tertentu. Nah, ini mungkin untuk lebih luasnya kita akan coba untuk mengenali jenis-jenis narkoba dan gejala-gejala yang ditimbulkan, supaya kita tahu bagaimana gejala yang ditimbulkan bagi mereka yang sudah terkontaminasi atau sudah kecanduan mengkonsumsi narkoba. Untuk jenis-jenis narkoba, satu diantaranya yaitu diantaranya ada ganja yang kita kenal sebagai pemicu psikosis, ya, terutama bagi mereka yang memiliki latar belakang atau gen tertentu. Nah, kita sering mengenal atau sering mendengar bagaimana itu ganja peredarannya sangatlah masif, sangatlah teratur, ya, karena memang sangat-sangat terlarang, sehingga mereka yang terlibat di dalam pengedarannya sangat berhati-hati di dalam penyebarannya. Kemudian selain daripada ganja, ada juga opium atau kita kenal sebagai heroin, ya. Heroin atau opium bisa dipastikan dari opium popi, ya, dan disuling untuk membuat morfin. Nah, ini apa gejala yang ditimbulkan dari opium ini, yaitu penggunaan atau perasaan bahagia, acuh tak acuh, malas bergerak, mengantuk, rasa mual, bicara cadel, pupil mata mengecil, dan lain sebagainya. Selain daripada ganja, opium, ada juga yang dinamakan amfetamin. Amfetamin ini yaitu sejenis sabu atau kita kenal sebagai ekstasi, ya. Kalau dulu mungkin kita biasanya tahunya ekstasi, ya, yang juga merupakan salah satu jenis narkoba yang dibuat secara ilegal di sebuah laboratorium dalam bentuk tablet. Nah, ini
perlu kita ketahui kenapa ada istilah penyalahgunaan, karena memang zat amfetamin ini kalau kita lebih cermat melihat kemasan obat-obatan yang mungkin pernah kita konsumsi itu ada zat amfetamin di dalamnya. Nah, zat amfetamin ini sendiri merupakan zat untuk memberikan rasa bergairah terhadap badan supaya kita selalu bersemangat untuk melakukan aktivitas. Sementara kemampuan atau batas maksimal keadaan suatu tubuh itu ada batasannya. Nah, ketika mengkonsumsi amfetamin ini, maka keadaan tubuh itu akan selalu mengalami peningkatan keadaan supaya selalu mampu untuk melakukan aktivitas di luar batas kemampuan, yang pada akhirnya akan merugikan karena sudah melakukan aktivitas di luar batas kemampuan, atau istilahnya mungkin melebihi batas normal gitu ya. Selain daripada itu ada juga kokain. Kokain itu sendiri merupakan zat adiktif yang sering disalahgunakan. Kokain merupakan alkaloid yang didapatkan dari tanaman belukar ya, berasal dari Amerika Serikat. Biasanya itu merupakan bagian dari zat untuk meningkatkan stamina biasanya itu ya. Kemudian kita lanjut pada faktor penyalahgunaan narkoba. Nah, faktor-faktor penyalahgunaan narkoba itu sendiri datang dari individual, kebanyakan dimulai dari pada saat remaja. Seperti kita sekarang di lingkungan sekolah, di usia SMP itu banyak sekali anak-anak yang mungkin tidak di lingkungan kita, tapi ada di beberapa tempat yang memang sudah terkontaminasi di usia muda, di usia belia. Nah, selain daripada itu juga untuk penyalahgunaan dari rehabilitasinya, di dalam penyalahgunaannya itu sering masyarakat tidak tahu bahwa hal tersebut merupakan bagian dari penyalahgunaan narkoba yang sangat melanggar hukum ya, sehingga banyak orang-orang yang mengkonsumsi. Seperti kalau kita tahu para selebritis ketika mereka melakukan aktivitas yang sangat padat, kemudian badannya harus tetap selalu fit, selalu prima, maka mereka mau tidak mau harus didoping, istilahnya harus diberikan zat-zat untuk meningkatkan kondisi tubuh yang semakin bugar gitu ya. Nah, namun pada akhirnya itu akan merugikan karena kondisi tubuh akan menurun secara drastis. Kemudian terakhir ini untuk rehabilitasi itu sendiri tidak dilaksanakan di tempat yang umum, tapi rehabilitasi itu ditempatkan di tempat-tempat yang memang sudah ditunjuk oleh pemerintah istilahnya. Nah, tempat-tempat rehabilitasinya selalu dilakukan di tempat-tempat yang memang menunjang pada penanggulangan masyarakat yang sudah terkontaminasi oleh zat-zat adiktif tersebut. Nah, apakah bisa sembuh? Ya, tentu saja bisa, apalagi kalau sekarang banyak upaya pemerintah untuk menanggulangi hal-hal tersebut, sehingga siapapun yang sudah merasa atau siapapun yang sudah sudah menjadi kecanduan terhadap narkotika tersebut, ketika masuk ke dalam lingkup rehabilitasi maka nanti akan dibantu, diupayakan untuk keluar dari lingkaran ketergantungannya sehingga sembuh secara total. Nah, mudah-mudahan dengan adanya video ini Bapak sampaikan kepada kalian untuk selalu waspada, selalu menjaga diri supaya tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk penyalahgunaan narkoba. Nah, pesan terakhir dari Bapak, jaga kesehatan, selalu lakukan pola hidup sehat, apalagi di tengah wabah atau pandemi saat ini. Selalu lakukan protokol keamanan kesehatan COVID, lakukan terus-menerus setiap hari, gunakan masker, kemudian physical distancing, dan mencoba untuk mengurangi aktivitas yang berkerumun, dan selalu cuci tangan bersih setiap waktu ya, supaya kita terhindar. Nah, Akhirul kalam dari Bapak, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dari video yang sederhana ini. Semoga bermanfaat. Apapun yang Bapak sampaikan tadi semoga bisa dicerna dan dimengerti oleh kalian semua. Bapak doakan semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.